Hikmah ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil fidroni amin. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj metu sapa sira biriyadati kelawan riyadah, ya, bermelatih, ya, wal mujahadati dan kesungguhan, bersungguh-sungguh. Memerangi juga bisa, memerangi. Min awsafi basyariyatika saking pira-pira sifat menungso sira adla min aus al madmumati kang den celak sawa uniku padha kanat ana apa tilkal awsafi apa mengkono sifat tahidahiratan iku jelas waya utawi dhahirah alqaimatu iku kang jumeneng birjawarihi kelawan gaota kahibatin kaya dene ghibah wa namimatin lan namimah wa qatlin wa salbin kahibatin kaya dene ngrasani wa namimatin lan adu-adu wa qatlin lan mateni wa salabin lan ngrampas au batinatin utawa kang batin wa ya utawi al batinah al qaimatu iku sifat kang jumeneng bil qalbi kelawan ati kakibrin kadene gumedhe wa ujubin lan ujub wariyain lan riya wa sum'atin lan sum'ah wa haqdin lan haq wa haqdin iki kaya unek-unek Allah wa sadin lan hasud wa hubbi jahin lan demene pangkat wa malin lan banda ila ghairi dzalika tumaka maring liyane mengkono kibir wa ujub. Hikmah yang ke-34, ya. Setelah sebelumnya itu menjelaskan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta an-nadharin ilaih idlau hajabahu syai'un la satarahu mahajabahu walau kana lahu satir la kana liwujudi hasir wa kullu hasir li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqal ibadih. Lagi ini masih ada nyambung, ya, nyambung dengan hikmah yang sebelumnya. Nah, sekarang hikmah yang ke-34. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah kamu, ya, keluarlah kamu dari sifat-sifat basyariah, ya, sifat-sifat manusia, ya, sifat-sifat manusia, ya. An kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika, ya, keluarlah kamu dari sifat-sifat manusia yang sifat-sifat itu berlawanan atau merusak akan sifat ubudiyahmu. Tujuannya apa? Litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya apa? Supaya kamu bisa memenuhi panggilan-panggilan Allah dan kamu senantiasa dekat dengan Allah. Ya. Nah, artinya apa? Ya. Artinya Allah menjadikan sifat-sifat yang ada pada manusia itu dari berbagai macam
unsur. Ya. Artinya dalam tatanan hidup yang kita jalani sampai dengan saat ini pasti selalu identik dengan pasangan. Ya. Susah, senang, baik, buruk. Ya. Baik, buruk, tinggi, rendah, besar, kecil. Lah, dalam banyak hal kita kadang tidak menyadari dan kita melihat sifat-sifat itu dari sisi dengan melihat sifat baiknya saja, seolah ketika buruk itu tidak ada manfaatnya. Nah, Allah menjadikan semua itu tiada lain, itu justru itu untuk menunjukkan kesempurnaan Allah dan juga kesempurnaan terhadap makhluk-makhluknya Allah. Ya. Sebagai analogi yang paling gampang dulu, ini nggak muqaddimah. Orang yang baik itu muhsin. Siapakah muhsin itu? Man ahsana man asa. Orang muhsin itu adalah orang yang berlaku baik terhadap orang yang buruk. Melakukan baik terhadap orang yang buruk. Karena apa? Sampean apik karo wong apik biasa. Ya. Tapi sampean apik karo wong ala. Itu sampean baru luar biasa. Artinya untuk menuju Anda itu menjadi orang yang luar biasa, Anda itu butuh orang yang buruk. Sampean butuh wong ala. Ya lah, ini gak sekedar muqaddimah ya. Karena apa? Ketika kita tidak menyadari, ketika kita baik, kita melihat orang yang tidak baik, kadang nyaris seolah-olah itu la faidata, wis soranana manfaate babar belas. Kita tidak pernah sadar bahwa untuk menuju kita menjadi orang yang baik, ternyata kita butuh orang yang tidak baik. Karena nek sekedar sampean ngapiki wong sing apik, iku sampean apik ora apik, tapi biasa. Lah, sampean akan bisa menjadi naik menjadi luar biasa. Artinya ketika sampean bisa ngapiki wong sing gawe ala karo sampean. Ya, berarti untuk munggai sampean butuh wong sing gawe Allah. Dan itu harus ada. Mana sampean kok duwe tangga Allah, nek ora? Hah? Nek. Mestine beneran ki kok pranti praktek nyong pengen tek pencen pengen dadi wong sing apik temenan, iki nggo praktek, iki ora butuh nguyaki wong adoh aduh tanggane wis anak iki sampean ya. Sampean tahu berpikir seperti itu Bang? Mesti tidak pernah berpikir seperti itu. Sehingga dalam fitrah manusia Allah menjadikan, di sini dikatakan ukhruj min awsafi basariyatika. Nah, sifat basariyah yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan agama, ya, itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu sesuatu yang berhubungan dengan dohir atau jawarih, yaitu apa? Amal. Ya, sampean sholat, sampean puasa, sampean haji, sampean berlaku baik. Yang kedua yaitu yang berhubungan dengan batin, hati, yaitu al-uqud, ya, akad-akad. Nah, demikian juga ya. Ini fa'amma, adapun sesuatu yang berhubungan dengan dohir atau jawareh, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang sesuai dengan perintah, ya, yang dikatakan sebagai to'at, ya. Sampean sholat karena perintah berarti to'at. Sampean tidak mencuri karena larangan berarti itu adalah to'at. Sampean berlaku baik itu to'at.
taat. Nah, yang kedua sesuatu yang bertentangan. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan perintah, yaitu yang dikatakan dengan maksiat. Nah, adapun sesuatu yang berhubungan dengan hati atau batin kita, ini juga kemudian dibagi menjadi dua, ya, yang sesuai dengan hakikat kenyataan yang dikatakan ilmu atau iman, ya, ilmu atau iman. Yang kedua yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu yang dikatakan atau disebutkan juga itu adalah nifaqon jahlan, munafik, ya, tidak sesuai dengan kenyataan atau goblok, ya, itu jahlan. Lah, sesuatu yang berhubungan dengan dohir atau disebutkan secara garis besar, itu sesuatu yang berhubungan dengan dohir, itu dikatakan dalam istilah ini adalah tafakuh atau fikih, ya, sesuatu yang berhubungan dengan dohir. Nah, gitu. Mana di situ ada sesuatu yang berhubungan dengan dohir, ada sesuatu yang berhubungan dengan batin. Mana ini harus seiring sejalan antara fikih yang berhubungan dengan batin, dohir dikatakan tafakuh, ya, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin, fikih, ya. Lah, yang berhubungan dengan batin ini yang dikatakan dengan istilah tasawuf. Nah, ini keduanya harus seiring sejalan, ya. Wong kok fikih mateng, tasawufe ora, iki mesti petakilan, ya, relatif lebih petakilan. Lah wong kok fikih goblok tapi digawe tasawuf, iki repot. Ora petakilan, goblok tapi wangkote ora kira-kira. Lho iki, ya, dadi katone khusuk, lagi mana sing membahayakan iki khusuk tapi goblok, katone khusuk. Man istada khusukan istada jahlan. Iki ora akeh-akeh. Yo, wong kapan digawe-gawe khusuk iki akeh-akeh mesti wong goblok. Ya. Iki akeh-akeh tapi ora kabeh. Ya, jal sampean ngono. Ya, kadang nggo tutup-tutup, ya, kesane pengen ya tiga meteni wong, ya. Adalah asline Fathul Qorib wis bumoni ora pleguk ya. Safina we pleguk ya, boro-boro maca. Lu diwaca kuwi lho wis ora mudeng. Ya, kon ngrungokna wis manduk jebule ora paham. Lah, dari semua itu, ya, mana Allah itu menjadikan sifat-sifat, ya, atau sifat-sifat yang di situ ada sifat yang kecenderungan manusia itu memiliki sifat yang terpuji, juga ada. Nah, ada kecenderungan manusia untuk melakukan sifat-sifat yang tercela. Loh, itu terkumpul dalam jiwa dan tubuh kita. Mana sampean ya punya kecenderungan aweh, punya, tapi punya kecenderungan nyolong, duwe, ya, duwe, ya. Sampean seneng banda, iya. Sampean pengen ketemu pangeran, ya duwe, fitrah, ya. Lah, makanya Allah menjadikan sifat-sifat yang bermacam-macam. Nah, di situ wa nafsi wa ma sawaha. Padahal Gusti Allah menciptakan jiwa kita itu berikut seperangkatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, pada setiap diri kita itu ada potensi-potensi sampean bisa jadi wong apik atau orang yang buruk. Ini sampean semua ada potensi ke situ, ya. Jadi sampean mangane sampean yo duwe kecenderungan taat ya punya, tapi kecenderungan yang tidak terpuji juga punya. Jadi Allah datangkan, ya. Lah,
Mana sampean kok duweni sifat-sifat sing apik, duwe senengan, duwe kepenginan, meskipun sampean ora tau nulung wong, mesti duwe kecenderungan pengen nulung wong, pengen aweh, ya, pengen senajan ora tahu aweh. Jadi selalu ada pertarungan seperti itu dalam diri kita. Lah kenapa Allah kok menjadikan kayaknya sampean emosian? Ya, sampean emosian. Sampean takabur. Sampean duweni sifat seneng benda. Sampean duwe sifat medit. Loh, iki nek dipikir-pikir, jane karepe Gusti Allah ki apa? Ya, cara wong goblok wong desa. Lho ya Gusti Allah kayak menungsa angel-angel masa bakal disiksa. Ya, cara wong ora mungkin wis gawe-gawe dewek masa disiksa dewek. Nah, mana di situ ditegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa jadi manusia itu dijadikan oleh Allah itu bisa menjadi makhluk yang paling hina. Nah ini tinggal bagaimana. Mana Allah itu menciptakan untuk melihat kualitas seorang hamba. Di situ pasti di situ Allah menciptakan dengan pasang-pasang. Ya, sampean bisa merasakan nikmate sugih. Iku mesti kapan tahu melarat. Iyalah. Berarti melarat itu diciptakan supaya Anda bisa benar-benar merasakan nikmate sampean jebret langsung sugih terus tua sugih, ya biasa saja. Ya, biasa saja. Lho pada sampean kok pengen ngerasakan nikmate sehat sing temenan. Itu kapan bar lara? Iya ora? Lu sampean duwe alis kowe ora sadar, jajal kala-kala alise kobong. Alise sampean terus kebakar. Iki nembe dine ya Allah alise. Tapi ketika dalam kondisi normal sampean sadar apa ora? Bahwa itu adalah sebuah anugerah, sesuatu yang harus disyukuri. Mana Allah dadekaken iki wis bermacam-macam. Allah menjadikan kecenderungan manusia untuk taat. Di satu sisi Allah juga di situ menjadikan kita hawa nafsu yang memiliki kecenderungan untuk selalu berontak. Allah memerintahkan sabar. Di waktu yang sama kita punya kecenderungan yang berlawanan dengan sifat tersebut. Allah memerintahkan kita untuk tawadhu. Di waktu yang sama Allah juga menciptakan sifat takabur. Lagi mumeti ora? Jane karepe Gusti Allah iki. Sampe tau mikir ora? Lah ya. Lagi makanya ya, ini yang nanti harus kita pecahkan ya. Tadi sifat-sifat ubudiyah ya umpamanya sifat ubudiyah macam-macam ya. Ada yang taat ya, rasa senang memiliki ya, mempunyai kecenderungan senang nulung ya, atau senang membantu sesama. Nah, ini termasuk kategori sifat-sifat yang terpuji. Tapi Allah juga menciptakan sifat takabur. Ya, takabur, jenengan senang benda. Artinya senang benda yang sampai untuk mendapatkannya itu dengan menghalalkan segala cara. Jenengan punya sifat pemarah dan lain-lain. Nah, sifat-sifat seperti itu berarti yang dibahas itu adalah sifat-sifat yang munakitin oleh ubudiyati biatika. Adapun sifat-sifat yang kecenderungan kita untuk kebaikan itu sudah jelas tidak perlu dibahas. Yang harus kita jauhi itu adalah sifat-sifat
yang bisa merusak ubudiyah kita. Ya, jadi takabur, ya, merasa bisa, merasa mampu, sampean seneng benda dan lain-lain. Nah, kenapa Allah menjadikan sifat-sifat seperti itu? Ya, lah itu jelas bahwa seperti yang dijelaskan oleh Allah, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan itu diperkuat lagi dengan dawai Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, ya, dari nutfah yang terdiri dari campuran. Ya, artinya apa? Ada potensi baik, ada potensi buruk. Faja'alnahu sami'an basiro. Kemudian Allah memberikan kepada kita itu adalah untuk bisa mendengar dan melihat. Nah, makanya di situ, ya, kenapa Allah kok ndadekaken sifat-sifat sing ora apik? Ya. Kenapa Allah kok menjadikan mamane sifat-sifat yang tercela yang seperti tadi disebutkan? Apakah kita butuh Allah menjadikan sifat tercela, kemudian Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya? Lombok digawe simpel bae, ya, ora sah dadak digawe. Dadi wong salam dunya digawe apik kabeh. Gusti Allah bisa apa ora? Hah? Saking bisane. Kenapa kok ada sifat terpuji, ada sifat tercela, dan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mesti kadang tidak terlintas. Nah, kenapa kok harus dijadikan seperti itu? Dan kita jarang menyadari bahwa sifat-sifat yang tercela itu justru di situ sangat berfungsi, sangat kita butuhkan, dan bahkan bisa menghantarkan kita masuk surga. Ya, siki sampean kok orang duweni sifat gelek umpamane, ya, orang duweni sifat gelek. Nah, sementara di waktu yang sama Allah memerintahkan kita untuk membela hak-hak kita dari kedoli. Bisa ora tanpa sampean duwe sifat gelek? Dikampleng wong sabar, as-sabru minal iman. Bojone digondol wong sabar, as-sabru minal iman. Ndak bisa. Lah, sampean kok kenapa di situ ada sifat pelit? Sampean tahu mikir ora? Penting ora sifat pelit? Sampean ku nek weruh wong pelit kuwi geluane pol. Padahal sampean yo luwih pelit asline. Ya, ana kon ngomong nang wong medhit iku paling fasih, padahal paling medhit deh. Nah, salah sifat pelit ini ndak ada fungsinya. Yo sampean tahu ngerti apa fungsine sampean sifat pelit itu? Hah? Lu sampean mana orang duweni sifat pelit, sampean kerja jongkir walik, iku hasilnya diwene wong kabeh, sehingga sampean tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sampean orang duweni sifat pelit, lu sampean orang seneng benda, soranana wong semangat urip. Yang bangun madrasah wis modale donga kabeh gelem. Lah, ini. Tapi di waktu yang sama sifat-sifat seperti itu masuk dalam kategori sifat yang tercela, yang di situ diperintahkan oleh Allah kita untuk menghilangkannya. Bukan kok menghilangkan secara total, tidak bisa. Ya, karena apa? Yaitu saya katakan, sampai bisa meruh nikmate kipas angin, itu kapan panas? Ya. Sampean bisa ngerasakan nikmate waras, iku kapan sampean tahu larang. Nikmate warik kapan sampean tahu ngelik. Demikian juga Allah menjadikan semua ini. Ya, nah, yang jadi permasalahan di situ adalah kita tidak bisa memposisikan sesuatu itu pada tempatnya. Nah,
Nah, bagaimana kita memposisikan itu? Yaitu dengan kita harus mengetahui, yaitu dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan pemahaman yang benar. Ya, lumrahe wong ya anak gendane, anak orane. Ya ana lomane tapi ya kudu ana medite tapi dengan porsi yang seimbang. Loh. Sampeyan kubil mal, ora kena dalam agama ora apik. Sehingga sampeyan ora doyan bandablas. Lah iki sing garep bangun dunia iki sapa? Sing garep gawe masjid sapa? Sing garep sedekah sapa? Sing garep kaji sapa? Artinya itu semua dibutuhkan. Cuman harus ditempatkan pada porsi yang semestinya, ya. Makanya ketika kemudian diantara kita mempertanyakan kenapa kok bahwa Allah kok menjadikan sifat-sifat yang tercela, mbok dadekaken sekaligus semua wong kuwi dadi wong sing bener, kan saking gampangnya orang dadak njrimet. Artinya cara Quran itu kudu kandelem, ya. Jadi ora butuh ancaman kapan nyolong tugel tangane, kan wis ora penting. Karena wis warnana wong sing nyolong, ya. Wong dadekaken wong sing apik kabeh. Berarti kan pangkas Quran wis cukup di situ, yaitu dengan menjelaskan kebaikan. Loh. Tapi Allah tidak menjadikan seperti itu, karena di situ itu adalah justru di situ untuk menjadikan kesempurnaan daripada manusia, ya. Jadi sampean butuh medit supaya apa? Sampean kontrol. Lha sampean ora duwe sifat medit, sampean kerja dina mengi, gelem kok hasilnya diweaken wong kabeh. Lha siki ora wong demen karo harta benda. Lha sapa sih sing garep bangun dunia? Bagaimana kita akan menjalankan perintah-perintah Allah yang di situ membutuhkan harta benda? Nah, kita tidak punya sifat emosi. Bagaimana mungkin kita akan membela diri? Kita tidak akan bisa mempertahankan diri dari kedoliman. Nah, artinya apa? Berarti sifat-sifat ada yang terpuji dan tercela, itu semuanya itu sebenarnya ketika dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah, itu justru bisa menjadikan kebaikan bagi kita. Ini contoh gampang peso, ya kan? Peso itu bisa saja, itu manfaatnya ya banyak, tapi bisa jadi pisau itu ketika salah menggunakan itu adalah menjadi sesuatu yang membahayakan. Oh, sampai duwe peso, dan gue buka kidule, gue nyembelih ayam, ya top. Tapi dengan peso yang sama, ketika Anda gunakan untuk membunuh, maka akan menjadi masalah. Ya, jadi Allah menjadikan semua itu adalah bisa menjadikan kemanfaatan bagi manusia, ya. Jadi di situ ada hikmah. Nah, mana sifat-sifat itu kenapa kok dikatakan sebagai sifat-sifat yang tercela? Itu kan ketika di situ memang benar-benar digunakan pada sesuatu yang justru menjadikan kita, ya, menjauhkan kita dari sifat ubudiyah, ya. Nah, jawabannya itu kenapa? Nah, yang kedua, kenapa Allah menjadikan sifat-sifat seperti itu? Ya, karena kita tahu bahwa di situ kita itu adalah memiliki tuntutan. Artinya bahwa kelak kita itu dibangkitkan pada hari kiamat ketika kita baik, maka di situ kita juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, ketika perilaku kita buruk, maka kita juga akan mendapatkan celaka. Nah, makanya loh, kenapa kok Allah menjadikan sifat yang tercela dan kemudian memerintahkan untuk menghilangkannya? Lah, di balik itu Allah menyiapkan atau
menjanjikan, memberikan harapan, yaitu siapa yang bisa melawan sifat-sifat terpuji itu, maka Allah akan memberikan balasan. Nah, ketika tidak ada seperti itulah, tidak ada tuntutan, sampean nggak kerja kok tahu-tahu dapat hasil, kan lucu. Nah, Allah memberikan imbalan, Allah menjanjikan balasan, itu kan atas sesuatu yang diperjuangkan. Lu sampean tidak melalui perjuangan, tidak melalui proses, harus membutuhkan kesungguhan. Nah terus apa yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Nah, makanya Allah menjanjikan yaumul kiamah kelak dia akan mendapatkan pembalasan atas apa? Atas kesungguhan dia, yaitu di dalam melawan sifat-sifat buruk yang menjadikan, menafikan sifat ubudiyah kita kepada Allah, ya. Dari sifat-sifat yang itu sifat yang dikatakan sebagai sifat buruk itu pada dasarnya sama juga berpotensi untuk menjadikan kebaikan kita ketika kita bisa memanage, kita mengelola, kita mampu mengendalikan dan kita arahkan kepada kebaikan. Sampai menjadi wong sing mbamane galak. Nah, tapi galaknya sampean itu kemudian Anda tempatkan di dalam untuk menegakkan kebenaran, menjadi kebaikan apa enggak? Tapi nek galaknya sampean nggo petata-petete. Dan bahkan sabar pun di situ ketika pada porsinya itu akan menjadi kebaikan. Tapi ketika tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya, sampai mati pateni wong, misalnya nyumbarang pateni ini. Nah, ini kan menjadi masalah. Artinya baik dan buruk di sini. Ini yang kemudian kita itu mempunyai kendali. Yaitu dengan pemahaman yang baik dan yang benar. Jadi kita butuh sabar, ya butuh sabar. Senang banda, ya butuh senang banda. Senang pangkat, ya butuh senang pangkat. Tapi ketika semua itu diletakkan dalam kapasitas kerangka ubudiyah. Sampean kok anti nemen-nemen jadi pejabat orang ya repot. Nah kok kelak sing berkuasa itu siapa? Bisa jadi orang-orang yang di luar kita. Sampean kok anti badan nemen-nemen. Lah sing gara gue bangun madrasah, ya karena gue sodako, gue kaji, terus apa? Nah, artinya di situ tetap bisa menjadi potensi baik selama itu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jadi butuh itu dikendalikan, ya. Nah, makanya dalam masalah itu, ya, jadi di sini, ya, Udit. Lah, caranya dengan cara apa? Yaitu caranya dengan meletakkan semua itu dalam kapasitas ubudiyah, ya, ubudiyah, ya, dengan selalu kita meletakkan semua itu adalah dalam kerangka netepi perintah Allah, dalam kapasitas kehambaan. Sehingga dalam banyak hal kemudian perilaku kita itu akan terekspresi dalam gerakan-gerakan tubuh kita, ya. Mana disebutkan di dalam itu awal dari semua itu kan dawe Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haitsu qala inna fil jasad mudghatun idza saluhatil jasad kulli, bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yaitu yang ketika segumpal daging itu bagus maka semuanya akan bagus. Lah ketika rusak, ya fasadat jasadil kulli, semua akan rusak, yaitu apa? Hati. Lah wasalahul qalbi yakunu bi taharati tarihi,
Lah, kok ke ati nang awak iki ana sing menentukan, sing menjadi penentu baik dan buruknya kita. Ketika dalam hati kita itu baik, maka akan menjadi gerak tubuh kita juga akan baik. Nah, ketika dalam tubuh kita itu kok buruk, maka di situ akan terefleksi dalam perilaku buruk. Lah, makanya sifat-sifat hati kita itu akan baik, yaitu ketika kita dengan cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela semua. Ya, makanya kebiasaan kita, umpamanya kan yang harus kita bangun, umpamanya di dalam sholat, mungkin ketika sholat itu kita adalah ikhlas krono Allah, kita senantiasa di situ nyewijakakan Allah tidak mensekutukan Allah, ya, senantiasa terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini ketika dalam hati benar-benar tertanam bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar krono ikhlas krono Allah, maka secara otomatis ini akan terefleksi terhadap gerak tubuh kita, ya, bahwa kita selalu ingat Allah. Kita selalu sadar bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu menyembah Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Artinya tidak ada yang mampu memberi tanpa itu kehendak Allah, ya. Tidak ada yang mampu mencegah kecuali atas kehendak Allah. Nah, dari perilaku-perilaku ini, ketika ini kita pahami dan kita hayati, maka benar, pasti benar, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesuatu yang dijalankan di situ benar-benar krono Allah, pasti ini akan menjadikan dampak kebaikan. Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ketika ini benar-benar tertanam, maka akan bisa terwujud as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai iki jajal angen-angen. Lho, iki sing ngutili sandal sapa? Wong sing salat apa ora? Hah? Kadang kotak amal hitungane orang gendah ya. Wong salat ora? Hah? Wong sing korupsi akeh wong salat apa ora? Hah? Nganti maling kebon niku lho. Kadang ya wong salate ya sregep, ngutile ya sregep. Ya. Salate ya sregep, glindengine ya juara. Ya. Itu faktornya apa? Itu faktornya adalah karena memang ibadah yang dilakukan ini memang benar-benar tidak didasarkan pada ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga ketaatan yang nampak itu hanya suratan, yus kayak dekorasi, dekor, ya. Keindahan toh tidak berdampak menjadikan kita lebih baik. Padahal semestinya ketika perintah Allah itu dijalankan dengan baik dan benar, secara otomatis yang terjadi itu adalah orang itu pasti akan menjadi baik dengan sendirinya. Yo sampean ora usah dakik-dakik, yo pengen iki pengen cepak karo Gusti Allah, iku primen yo kekelingan iki baik. Di waktu yang sama nyongka atine ora tenang teman. Ya, nyongka pikirannya dunia baik, nyongka ora bisa khusyuk, nyongka ora bisa ikhlas. Ini mestinya nggak harus sampai seperti itu, karena apapun perintah-perintah Allah ketika dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan, ini secara otomatis dampaknya mesti akan menjadikan kebaikan. Jadi sampean jadi pengen jadi wong sing apik, jalankan perintah. Lu masalahnya sekarang itu pirang-pirang wong kon pengen dadi wong apik, tapi kur lambene tok. Secara sikap ndak ada.
Lho wong kon dadi wong Islam sing temenan keprimen, wong ngaji ora tahu, ngajine ora tahu. Tapi secara umum, mana Allah memberikan perintah kepada manusia ya, itu dengan berbagai syariat yang diberikan oleh Allah, itu tidak lebih, itu adalah untuk menjadikan, karena Allah memposisikan manusia itu benar-benar sebagai makhluk yang mulia. Jadi sampean pengen dadi wong sing apik temenan, lakoni perintah Allah dengan baik dan benar. Mana ketika sampean kok sembahyang benar, krono benar-benar krono Allah, ini secara batin, ini kemudian akan terefleksi dalam sebuah perilaku. Mana as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ana as-sholatu imaduddin. Tapi ketika itu adalah sasarannya, itu tidak benar-benar sesuai dengan ketetapan Allah, ya seperti kita ketahui semua ya, sing nyolongan ya wong sergap sholat, sing ngambrukaken agama kadang kuwi dalile saking kuate ya, dalile ngalor plirahune ngidul dan lain-lain. Itu karena apa? Itu karena lepas dari konteknya. Mestinya enggak. Dan itu bisa dipastikan. Lu sampean pengen sesuai dengan perintah Allah, jalankan perintah. Tapi yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Aja nganggo perasaan. Ya, rata-rata bener orang iki nganggo perasaan. Rumangsane khusuk ora kira-kira, ngajine ora tahu. Itu kan repot. Nek sampean pengen dadi yo lakoni ya pas dadi aja kayak dekor. Kur hanya sekedar penampakan. Mane pirang-pirang dohire iku ngetokna ketaatane, sekilas secara dohir itu adalah menampakkan ketaatane. Tapi di waktu yang sama perilakunya tidak akan pernah berubah. Karena di sini yang menjadi pokok itu adalah hati. Hati apik. Mereka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Lah ya. Jadi Allah menjadikan seperti itu justru potensi untuk mengangkat derajat kita. Loh, sampean kok dia katakan sebagai baik? Itu ketika sampean sudah mampu melalui ujiannya biana ora kok sampean terus munggah karepe dewek. Tadi sampean duwe kecenderungan untuk melakukan keburukan. Di waktu yang sama Allah memerintahkan Anda untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Kok sampean bisa? Lah maka Anda berhak atas ongkos. Ya. Lah yo ana perintah orang ngerti engko tak ongkosi kan lucu. Jadi kayak perintah sing nganggur. Nah ini sebagai ujian dan ini sangat bermanfaat bagi kita karena secara tidak langsung Allah memang menciptakan itu semua berpasangan, tinggal bagaimana kita cara mengelola ya. Sampean ya butuh sabar, sampean ya butuh emosi ya, sampean ya butuh nang kono kudu butuh loman, sampean juga butuh sifat medit. Sampean orang duwe medit belas repot ora kontrol ya. Mane semua itu tapi dalam kerangka iya kana butuh wah iya kanastain ya. Jelas ya. Iki mantan setitik iki hakikat tentang masalah ini ya. Jadi semoga Allahumma tahhir qulubana min kulli waswin yub'iduna an musyahidatika wa mahabbatika wa atim alaina inayatika wasturna bisatrikal jamil fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya.